Halo, gua Ardi. Di sini gua gabut ya, karena beberapa alasan. Yang pertama dari hubungan, relationship. Yang kedua karena gua udah terlalu banyak membuang waktu untuk diri gua sendiri ya. Jadi gue tidak terbiasa dengan adanya gabut ini dan menjadikan hal gabut tersebut menjadi hal yang negatif. Ya, contohnya kayak overthinking. Di sini udah gue apa ya? Apa ya sebetulnya? Nyari referensi atau curhat ke ChatGPT gitu bro, karena gue lagi gabut. Jadi gue memutuskan untuk merubah gabut gue menjadi hal-hal yang sedikit bermanfaat. Ya, gue akan record tapi kayaknya gak usah deh. Nah, pertama di sini mana sih? Gue panggil dia. Gue panggil siapa ini? ChatGPT untuk menemani gue di waktu-waktu gabut gue. Ya. Ternyata dia langsung paham itu bahwa kalau kita lagi gabut itu akan memunculkan overthinking gitu, dan itu berbahaya ya. Terus gue puji dia lah gitu. Nah abis gitu gue ceritain kalau buat gue tuh di sini gak mau jadi overthinking gitu, gue malah mau ngilangin overthinking itu. Dan dia langsung ngasih beberapa saran tentang hal yang bisa gue lakuin ketika gue lagi overthinking ya. Yang pertama di sini ada mengubah fokus kita ya. Kita ubahin fokus kita yang tadinya overthinking menjadi ke hal yang lain ya. Di sini banyak contohnya ya. Yang pertama kita bisa nonton video-video lucu mungkin, atau dengerin musik yang upbeat ya, atau mungkin nonton video-video mukbang, nonton video-video healing. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada bikin sesuatu yang receh ya. Contohnya dia di sini menyarankan gue untuk menulis hal-hal kecil yang bisa gue syukuri dan yang gue pengen di masa depan gitu ya. Itu bagus sih. Yang ketiga di sini ada gue disuruh duduk santai sambil tarik nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali, dan gue disuruh bilang di sini kalau bilangnya tuh oke, sekarang bukan waktunya mikir jauh, sekarang waktunya diam sebentar dan tenang ya gitu. Gue disuruh berpikir di dalam pikiran gue seperti itu sambil bernapas dalam-dalam sebanyak 3 kali. Dan yang keempat di sini gue diajakin bikin sesuatu. Yang pertama gue diajakin bikin komik ya. Yang kedua bikin lagu pendek. Yang ketiga bikin puisi. Yang terakhir bikin stiker ya. Cuman menurut gue itu saran-sarannya kurang ya. Menurut gue saran-sarannya kurang bermanfaat. Nah di sini gue akan minta lagi saran yang lebih bermanfaat.
sini gue minta saran, karena gue mau gabut gue dijadiin yang bermanfaat. Gue minta gabut gue itu dijadiin konten gitu ya. Di sini gue minta konten apa yang bisa gue yang bisa gue jadiin konten gitu dari hal gabut ini. Di sini ada beberapa saran yang dikasih dari gabut ini ya. Yang pertama, gabut challenge ya. Di sini formatnya short video, jadi gue disuruh bikin tantangan buat diri sendiri yang absurd, katanya seru. Nah di sini gue pertama disuruh nyobain, gue iseng nyobain semua gaya duduk yang gak manusiawi, itu kontennya. 2, main tebak-tebakan sendiri. Yang ketiga, gue bikin karakter anime dan dari nama teman-teman gue. Terlalu gabut sih, terlalu gabut, kurang bermanfaat, kita ganti. Yang kedua, apaan sih ini berat dayang, ini notif cok, banyak banget notif. Nah yang kedua, judulnya diary gabut harian gitu. Di sini voice over ditambah putus-putus random gitu, terus diisi curhat dengan gaya narasi dibumbui humor dan keanehan. Ya itu menurut gue terlalu butuh effort ya, karena gue pemalas. Karena gue pemalas, jadi kayaknya untuk nyari footage randomnya lumayan butuh waktu juga gak sih. Karena gue gak punya footage random, jadi skip. Kita ganti ke yang ketiga, seni gabut. Saran ketiganya ini seni gabut gitu. Di sini formatnya time lapse atau proses kreatif. Jadi isinya gue bikin doodle, edit foto, atau bikin desain kocak gitu. Contohnya gue gambar wajah tokoh nasional versi anime, gue ubah coretan acak jadi karakter monster ya, karena gue kagak bisa gambar gitu ya, tidak ahli dalam hal gambar. Mungkin bisa sih gambar, cuman bakal jelek gitu. Jadi kayaknya saran yang ini bakal gue skip gitu. Saran yang keempat ada suara hati gabut. Jadi formatnya voice over estetik, isinya narasi puitis atau ngaco yang relate. Contohnya, contoh kata-katanya gitu ya. Contoh kata-katanya, terkadang hidup tidak semenyenangkan mie instan yang langsung jadi dan enak. Bener-bener gabut, bener-bener ngaco gitu. Tapi bakal gue skip sih. Gue mau cari yang lebih bermanfaat gitu, kontennya yang lebih bermanfaat gitu bro. Yang kelima ada eksperimen gabut, formatnya edukasi plus hiburan. Jadi isinya gue nguji teori-teori receh. Contohnya, gue nyoba jawab soal ujian SD sekarang dan ternyata gue bingung. Itu kayak hooknya lah awalannya. Terus yang kedua, apakah menggulung selimut bisa memperbaiki mood? Emang iya? Emang menggulung selimut bisa memperbaiki mood cok? Emang bisa cok? Gila, gue jadi pengen coba anjir. Menggulung selimut atau melipat selimut nih? Kayaknya kalau menggulung selimut terlalu susah gak sih? Kita coba. Oke, gue di sini punya selimut, sudah gue siapkan. Selimut apek. Ini kayaknya kalau digulung susah sih. Iya, bakal susah gak? Tapi kalau digulung gini juga bisa kan?
Udah tergolong. Dan apakah mood gue menjadi baik? Tidak sama sekali. Mood gue sama aja dari jam tadi. Oke, kita lanjut cari lagi. Gue bakal minta apa ini apa ya? Cir, kok jadi gini? Rekam. Plus aja gak sih, plus tambah kamera. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini gue bakal minta lagi saran yang bisa dijadiin kontennya tuh yang bermanfaat gitu. Gue mau minta saran konten debut yang bermanfaat. Santai, lagi di generate dulu ya. Oke, masih di generate lama, lumayan juga nih. Oke, yang pertama sarannya ya, itu kata bermanfaat, gabut lumayan bermanfaat. Yang pertama, fun fact random tapi serius. Asik, judulnya keren juga ya. Nah, di sini gue disuruh bikin konten tentang fakta-fakta yang ringan, yang tipis-tipis lah gitu, yang lumayan bermanfaat tapi dibawakan dengan gaya yang santai dan gabut gitu. Yang jadi contohnya 3 hal yang bikin kita gampang lupa. Ternyata ini gitu contohnya. Yang kedua, kenapa kita suka menunda? Ini penjelasan otaknya. Di sini juga banyak. Ini bagus. Nanti gue bakal jadiin referensi ya. Yang kedua, 1 menit belajar hal baru. Contohnya ya,
cara baca QR code tanpa aplikasi. Yang kedua, trik menghafal lebih cepat. Yang ketiga, kata baku versus kata tidak baku. Yang keempat, arti mimpi dari sisi psikologi. Lumayan sih, keren-keren juga ya. Nanti gue bakal ambil salah satu dari yang ini. Sini yang ketiga, life hack gabut. Contohnya, cara biar gak males bangun subuh. Wih, mantap juga, jir. Nomor 2, trik biar charge HP gak gampang rusak. Yang terakhir, cara produktif pas lagi overthinking. Wih, ini sih harus gua jadiin nih, iya gak? Terus yang keempat, saran yang keempat, baca satu hal berfaedah. Gabut tapi pinter. Contohnya, gue gabut, terus gue nemu quotes ini. Orang sabar itu kuat, tapi jangan dipancing terus bro. Ini bagus juga sih. Keren. Saran yang kelima, ngonten sambil belajar skill. Ada. Bagus. Gua bakal coba yang mana ya? Nah, barang basah ganti skin gitu. Ganti skin aing kerenin video cok. Nah, di sini gue ambil yang saran yang ketiga, ya, life hack gabut. Katanya gue ambil yang cara produktif pas lagi overthinking. Karena gue lagi gabut dan overthinking, gue pengen produktif gitu, mengalihkan yang hal negatif menjadi hal yang positif gitu bro. Jadi kan lumayan ya. Wih mantep bro, gila langsung dijelasin nggak tuh? Gila ide kontennya langsung jelasin guys.
Oke, kita buat yang ini guys. Jadi kita bikin dari mana tadi? Oke, mantap bro. Tapi gue mau pakai gaya yang apa ini, monolog. Kamera. Coba buatin gua script konten. Nice. Langsung dibuatin bro. Gila, ini nanti konten hasil yang ini bakal gue upload di TikTok ya. Jadi buat sekarang konten yang ini gue bakal upload di YouTube. Jadi ini adalah behind the scene dari konten yang ini gitu bro. Anjay, gila keren gini. Oke, kita baca dulu. Di sini dia bikin durasinya dari 50 detik sampai 60 detik ya. Formatnya monolog langsung ke depan kamera ya. Ekspresinya chill, plus jujur. Sound bebas, bisa pakai musik ambient atau lo-fi di background ya. Itu tergantung nanti kita bakal cari ya. Yang script kontennya yaitu gaya monolog gaya ngobrol ya. Jadi untuk opening di sini gue disuruh ekspresinya santai, duduk atau berdiri di tempat cozy. Ya ini udah lumayan cozy lah ya. Cozy sih lumayan lah gitu, udah lumayan cozy. Jadi gue bakal di sini backgroundnya bakal PC, bakal monitor gue dan kamera nanti bakal di belakang gue gitu. Terus gue bakal bilang, lu pernah ngerasa gak sih badan diem aja tapi pikiran muter terus? Gila, kayak semuanya yang dipikirin padahal nggak semuanya bisa diselesain sekarang juga. Gila. Nah, gue juga sering bro, tapi daripada rebahan terus sambil overthinking, mending cobain nih biar gabut lo jadi produktif dikit lah ya. Jadi poin yang pertama, tulis semua isi kepala kita. Langsung di sini gue bakal kayak yang tadinya set di belakang, gue bakal cari kameramen buat nanti di sini gue bakal tulis. Di sini gue disuruh pura-pura tulis tapi enggak bro, gue bakal nulis beneran. Nanti ada voice overnya, coba tulis aja semuanya, gak usah dirapihin, gak usah dicari solusinya juga. Yang penting keluar dulu dari kepala. Kadang tuh yang bikin ngesak tuh bukan masalahnya, tapi karena lo simpen semuanya sendiri. Anjir, gila bro. Poin yang kedua, kerjain hal kecil yang bisa selesai cepat. Contohnya ambil gelas, gue disuruh apa ya, kayak adegannya mengambil gelas, beresin meja, atau gerak-gerak dikit, pura-pura dikit gitu ya, sebagai contoh aja. Itu contoh buat orang lain. Di sini gue bakal lakuin satu hal kecil yang bisa keluar dalam 5 menit. Lakuin kata-katanya atau voice overnya, lakuin hal kecil yang bisa kelar dalam 5 menit apapun. Entah itu beresin meja, nyapu, nyuci piring, sekecil apapun, kalau kelar lo dapet rasa berhasil dan itu mantep buat dorongan semangat. Tapi emang bener sih. Oke, poin yang ketiga, ubah suasana. Di sini
adegannya gue disuruh berdiri, buka jendela, minum air, pindah tempat duduk. Gak kebayang sih, kayak anjir, kayak sinematik banget ya sih. Cuma gue kayaknya kagak bisa sih bikin sinematik kayak gitu. Terus voice overnya kadang yang bikin mumet tuh bukan isi pikiran lo, tapi suasananya yang monoton. Coba pindah tempat, buka jendela, ganti playlist. Simple, tapi ngaruh banget buat reset mood. Mantap. Sekarang abis itu kembali ke posisi awal. Senyum tipis, kayak overthinking itu manusiawi bro, asik. Tapi jangan kasih dia buat ngerem hidup lo terus. Ambil nafas, lakuin hal-hal kecil, dan pelan-pelan lo bisa jalan lagi. Untuk closingannya, kalau lo juga sering ngerasain ini, komen di bawah atau share ke temen lo yang lagi ngerasain. Siapa tahu kita bisa ngelewatin ini bareng. Anjay. Kalau lo udah rekam, tinggal tambahin teks subtitle auto. Terus pakai tone warna yang soft biar makin healing look. Oke, mantap. Di sini lumayan. Gue belum bilang ya sekarang lo. Sekarang tuh tanggal 30 Juli 2025. Ya jam tadi paling awal tag itu jam 8 kayaknya. Sekarang udah jam 8.50. Jadi 1 jam ya. Jadi sekarang gue bakal mulai video gabut tadi. Ya. Bye bye. See you next time in the gabut time.